Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat GCC, dan juga hamba-hamba Tuhan, para dosen teologi dan juga mahasiswa teologi dimanapun Anda berada. Saya menyapa para hamba-hamba Tuhan dan dosen-dosen teologi dan mahasiswa teologi karena hari ini kembali saya akan membahas satu doktrin yang sangat penting, yaitu pembasuhan kaki. Satu doktrin yang boleh dikatakan sudah hilang dari gereja-gereja sekarang. Doktrin ini kami akan pancarkan melalui link YouTube kami, yaitu Suara Kebenaran GCC. Satu link YouTube yang banyak membahas tentang berbagai macam pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Sehingga bisa dijadikan sebagai studi banding untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus bukakan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberikan hati seorang murid agar kita dapat belajar dengan tenang dan dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih penyertaan pimpinan-Mu. Sehingga hari ini kami kembali bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu, khususnya sebuah doktrin yang mayoritas sudah tidak lagi dijalankan oleh gereja-gereja saat ini. Sehingga ini menjadi satu pertanyaan bagi kami, apakah masih perlu dijalankan atau tidak? Yaitu doktrin pembasuhan kaki. Engkau yang membuka pikiran kami, Engkau yang singkapkan bagi kami, jika basuh kaki masih perlu dijalankan, apa alasannya? Dan jika tidak perlu lagi dijalankan, apa alasannya? Supaya kami mengerti dan kami akan melangkah ke kiri atau ke kanan, supaya kami tidak melanggar perintah-perintah-Mu. Kami siap belajar oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan bahwa doktrin yang akan kita pelajari pada saat ini adalah doktrin pembasuhan kaki. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa doktrin pembasuhan kaki juga merupakan salah satu doktrin yang cukup panjang. Karena itu hari ini yang akan kita kupas adalah intisarinya. Nah, sebelum kita bahas, terlebih dulu kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Karena pembasuhan kaki itu dicatat dan dibahas di dalam pasal tersebut. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah pembasuhan kaki itu masih perlu dijalankan? Bapak Ibu yang saya kasih, terutama kepada hamba-hamba Tuhan, para aktivis gereja, dan juga mahasiswa-mahasiswa teologi. Saya katakan sekali lagi ulang, apakah pembasuhan kaki itu masih perlu dijalankan? Saya yakin mayoritas dari Bapak Ibu sekalian akan mengatakan tidak perlu lagi dijalankan. Pasti Bapak Ibu juga punya alasan, punya argumentasinya sendiri. Nah, mungkin hanya sebagian kecil yang mengatakan, Pak Nathan, basuh kaki masih perlu dijalankan. Karena itu antara yang pro dan kontra itu, maka hari ini kita akan kupas, hari ini kita akan gali lebih tajam, gali lebih dalam. Karena saya yakin, dari kedua kelompok ini, tidak harus dilakukan dan tetap harus dilakukan, masing-masing punya argumentasi secara teologis dan secara Alkitab. Saya yakin, Bapak Ibu yang mengatakan basuh kaki tidak perlu dijalankan lagi, Bapak Ibu juga akan kutip ayat-ayat Alkitab. Menggunakan argumentasi-argumentasi secara teologi. Demikian pula, ketika saya katakan, oh basuh kaki ya masih harus dijalankan. Saya juga akan kutip ayat Alkitab dan juga memberikan argumentasi-argumentasi secara teologis. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya kebenaran tidak mungkin dua-duanya benar. Alkitab itu tidak menganut konsep dua-duanya benar. Atau ini benar, itu juga benar. Dengan kata lain, Alkitab itu tidak abu-abu.
Alkitab itu antara hitam atau putih. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan, jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Selebihnya dari itu adalah dari kuasa si jahat. Artinya, hitam atau putih, perlu atau tidak perlu, itu saja. Namun sebelum kita kupas lebih jauh, kita akan baca dulu perikop yang membahas tentang pembasuhan kaki di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu mau baca di handphone, mau baca di laptop, silakan. Tapi saya sudah munculkan di layar juga sehingga kita mungkin bisa sama-sama lihat di layar tersebut. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mau baca bersama dengan saya juga boleh. Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Bapak Ibu yang saya kasih, kita berhenti sejenak di ayat yang ke-6. Saat Yesus membasuh kaki sampai kepada Petrus, Petrus mempertanyakan, untuk apa sih melakukan pembasuhan kaki? Kenapa Petrus bertanya demikian? Karena Yesus tidak memberitahukan dahulu kepada murid-muridnya. Hei murid-muridku, besok kita akan lakukan pembasuhan kaki ya? Tidak. Saat itu Yesus lakukan secara mendadak. Nah, pertanyaan Petrus juga mewakili hamba-hamba Tuhan hari ini. Ngapain sih basuh kaki? Oke. Lalu ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Perhatikan dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ini Petrus masih berusaha menolak pembasuhan kaki. Tapi dia berkata, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Di sini mengandung konsep, Petrus itu seakan-akan menganggap basuh kaki itu harus dilakukan rutin selama-lamanya. Sebenarnya tidak, pembasuhan kaki hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Sama seperti baptisan. Oke? Dan tujuan basuh kaki itu ada di ayat yang ke-8. Mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kalau engkau belum menerima pembasuhan kaki, engkau belum mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya akan kupas di bagian bawah nantinya. Ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kubuat kepadamu? Kamu menyebut aku dari guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Di dalam ayat yang ke-8, Yesus berkata kepada Petrus, kalau aku tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Okay? Nah, saat ini Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan kita. Dia ada di sorga. Bagaimana kita mendapatkan pembasuhan kaki dari Tuhan Yesus? Caranya adalah di ayat yang ke-20. Lewat utusan Tuhan. Artinya, hamba-hamba Tuhan harus melakukan pembasuhan kaki mewakili Tuhan Yesus karena engkau hamba-hamba Tuhan adalah utusan Tuhan yang akan mewakili Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada jemaat. Karena itu, jika Bapak, Ibu, pendeta-pendeta, para dosen-dosen teologi, Anda masih merasa sebagai utusan Tuhan, maka Anda wajib melakukan pembasuhan kaki kepada jemaat-jemaatnya Tuhan. Supaya mereka mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Oke, jelas di sini ya. Karena itu, ketika kita melakukan pembasuhan kaki, kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku membasuh kaki engkau. Nah, jemaat itu kakinya dibasuh satu-satu. Oke, kita akan kupas lebih dalam topik ini. Materi pembasuhan kaki, saya tadi sudah katakan, cukup panjang. Terdiri dari 7 sesi. 6 sesi lah, 6 sesi. Dan karena ini adalah sesi intisarinya. Kita lihat sesi yang pertama, basuh kaki adalah salah satu sakramen di dalam Alkitab. Yang kedua, ada perintah dari Tuhan Yesus untuk dilakukan. Yang ketiga, ada hubungannya dengan keselamatan. Yang keempat, basuh kaki ada 2 bagian. Yaitu bagian pengajaran. Pengajaran saling mengasihi, melayani, mengampuni, rendah hati, menjaga kesucian. Ada 5 pengajaran yang bisa kita pelajari dari pembasuhan kaki. Tapi ada bagian yang kedua, yaitu bagian sakramen. Nah, bagian sakramen inilah yang sudah tidak dijalankan lagi oleh gereja-gereja sekarang. Kemudian yang kelima, teknis pembasuhan kaki. Dari video yang kelima ini akan mengajarkan bagaimana sih cara-cara melakukan pembasuhan kaki seperti petunjuk dari Tuhan Yesus. Dan yang keenam, saya menekankan ulang lebih jauh lagi, tujuan pembasuhan kaki adalah mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Karena intisari pembasuhan kaki itu ada di sana. Nah, kemudian sesi yang ketujuh, intisari doktrin pembasuhan kaki. Sesi yang ketujuh adalah gabungan dari sesi pertama sampai sesi yang ke-6. Karena itu Bapak Ibu, kita akan pelajari doktrin tersebut hari ini. Adalah kesimpulan, boleh dikatakan gabungan. Karena saya tahu orang Indonesia itu malas belajar. Maka belum tentu para hamba-hamba Tuhan, para aktivis gereja, mahasiswa teologi, bahkan terutama jemaat-jemaat rela dan mau belajar dari sesi 1 sampai sesi yang ke-6. Sehingga saya buatlah satu sesi intisarinya, gabungan dari sesi 1 sampai sesi yang ke-6. Oke, kita akan belajar. Sesi yang ke-7, intisari dari pembasuhan kaki. Mengapa hamba-hamba Tuhan gereja sekarang tidak lagi melakukan pembasuhan kaki? Tadi saya katakan, mereka tidak melakukan pembasuhan kaki pasti punya alasan-alasannya. Tapi saya yakin mereka tidak melakukan pembasuhan kaki karena mereka tidak mengetahui tujuan dan manfaat dari basuh kaki. Sama seperti Petrus.
Tadi dia menolak pembasuhan kaki. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-6, Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus, apa nggak salah engkau mau basuh kakiku? Aku ini siapa? Aku ini orang berdosa. Aku tidak layak menerima pembasuhan kaki dari engkau. Nah, itu pikiran Petrus. Tapi Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-8, Petrus, kalau aku tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, itu tujuan dan manfaat dari pembasuhan kaki. Karena itulah, setelah mendengarkan perkataan tersebut, akhirnya Petrus ketakutan dan lalu berkata, Tuhan, kalau begitu jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Nah, ini orang yang mengerti manfaat dan tujuan pembasuhan kaki. Karena itulah saya yakin jika umat Kristen mengerti tujuan dan manfaat basuh kaki, mereka akan minta kepada pendeta masing-masing. Pak Pendeta, saya mau basuh kaki. Walaupun Anda masuk ke satu sinode yang tidak mengajarkan tentang pembasuhan kaki. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kadang-kadang kebenaran Alkitab itu terselip di dalam ayat-ayat. Kalau Anda tidak bisa menarik keluar, maka Anda itu tidak akan bisa menemukan kebenaran tersebut. Jadi, seperti ikan. Anda tidak akan bisa memakan ikan itu kalau tidak memisahkan antara daging ikan dengan tulang ikan. Maka Anda harus bisa tarik keluar dagingnya, tulangnya Anda buang, karena gimana makan tulang. Oke? Sehingga Anda baru bisa menikmati daging ikan. Nah, demikian pula ayat-ayat Alkitab. Kalau Anda hanya baca saja, tidak gali, tidak selidiki, tidak menarik keluar ayat-ayat yang begitu penting untuk kita jalankan, Anda tidak akan menemukannya. Coba, Bapak Ibu yang saya kasih, coba perhatikan gambar apakah ini. Oke, perhatikan baik-baik. Gambar apa ini? Saya berikan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu gambar apa? Mungkin sekilas Anda akan berkata, oh itu gambar pemandangan Pak Pendeta Nathan. Jadi kita lihat ada sebuah pohon melengkung. Nah, kemudian di bawah pohon itu ada sepasang muda-mudi bergandengan sedang menatap ke pantai. Ya, lagi mesraan. Nah, kemudian ada air, lalu di seberang itu ada daratan, ada pepohonan, dan kalau Anda jeli melihat lebih jauh lagi, di sana juga masih ada daratan dan ada pepohonan. Betul nggak? Tapi apakah Anda menemukan dari gambar ini ada siluet anak seorang bayi yang sedang berbaring? Anda temukan nggak? Saya berikan waktu sedikit lagi. Coba Anda perhatikan. Anda temukan nggak ada seorang bayi yang sedang berbaring? Nah, mulai dengan, oh ya Pak Nathan, saya temukan. Nah, oke, kita lihat. Ini dia. Oke. Seorang bayi sedang berbaring. Nah, atau saya tebalkan. Nah, ini dia. Lebih jelas lagi. Betul? Karena itu, demikian pula Alkitab ini, banyak ayat-ayat Alkitab kalau Anda tidak gali, tidak cermati, tidak selidiki, Anda tidak bisa menarik keluar untuk dijadikan sebagai pegangan, sebagai pengajaran-pengajaran yang sangat penting bagi kita. Makanya, orang yang rajin membaca Alkitab tidak otomatis memahami kebenaran Alkitab. Saya ketemu sama seorang pendeta. Dia sudah baca Alkitab puluhan kali. Tapi setelah itu saya dialog dengan beliau, banyak kebenaran-kebenaran yang beliau tidak mengerti. Kemudian ada satu lagi pendeta. Dia berkata, Pak Nathan, saya sudah 9 kali membaca rutin dari Perjanjian Lama sampai Kitab Wahyu. Itu baca rutin ya. Kalau baca hanya buka satu pasal atau satu kitab itu sudah sering. Tapi rutin urutan 9 kali. Tapi apakah dia menemukan kebenaran? Banyak kebenaran yang terlewat oleh dia. Sehingga satu kali ketemu dengan saya dialog dengan beliau, bahkan akhirnya pendeta tersebut menerima apa yang saya sampaikan, lalu beliau ambil keputusan minta dibaptis ulang. Nah, setelah dibaptis, lalu dia menerima pembasuhan kaki yang sesuai dengan Alkitab. Bayangkan, seorang pendeta, tapi baptisan yang diterimanya dulu masih belum sesuai Alkitab. Dan dia belum pernah menerima pembasuhan kaki. Oke, nah pendeta itu berasal dari Aceh. Oke, kita lihat lagi.
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya akan berikan 3 alasan penting mengapa basuh kaki itu masih harus dijalankan. Kita lihat ketiga alasan tersebut. Yang pertama, basuh kaki merupakan salah satu sakramen di dalam Alkitab. Yang kedua, ada perintah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, ada hubungannya dengan keselamatan. Karena itu, pada intisari sesi pembahasan kita akan kupas ketiga poin tersebut. Yang pertama, pembasuhan kaki adalah salah satu sakramen yang ada di dalam Alkitab. Dari sini mungkin Anda akan menolak. Nah, Pak Nathan, masa sih basuh kaki sakramen? Bapak Ibu yang saya kasihi, sampai sekarang, pemahaman orang-orang Kristen tentang sakramen itu masih rancu. Jangan jauh-jauh lah. Para hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan di gereja Katolik dan hamba Tuhan di gereja Kristen, pemahaman tentang sakramen juga masih berbeda-beda. Di gereja Katolik, sakramen itu ada 7 macam. 7 macam. Sedangkan di kalangan Kristen, sakramen itu hanya ada 2 macam. Nah, di sini saja sudah beda. Mana yang benar? 7 atau 2? Oke? Karena itu, apa sih kriteria pembentukan sebuah sakramen? Ada 3 kriteria. Yang pertama, ada contoh langsung dari Tuhan. Yang kedua, ada perintah untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga, ada hubungannya dengan keselamatan. Mestinya sakramen harus memenuhi 3 unsur tersebut. Nah, sekarang kita coba masukkan sakramen yang diakui baik oleh gereja Kristen maupun oleh gereja Katolik. Oke? Kita akan masukkan. Yang kita lihat jenis-jenis sakramen, kemudian ada contoh dari Tuhan, kemudian ada perintah untuk dilakukan, dan ada hubungannya dengan keselamatan. Tapi kita akan buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab, tidak asal comot. Kita masukkan yang pertama, baptisan air. Semua denominasi Katolik maupun Kristen setuju bahwa baptisan air adalah sakramen. Kenapa demikian? Karena ada contoh dari Tuhan. Yesus dibaptis. Setelah itu ada perintah dari Tuhan Yesus untuk dijalankan. Dan yang ketiga, baptisan ada hubungannya dengan keselamatan. Oke. Lalu yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Ada contoh dari Tuhan. Saat sebelum dia ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Kemudian ada perintah. Tujuannya adalah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan ada hubungan dengan keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54, Tuhan Yesus berkata, orang yang makan roti dan tubuh Tuhan akan dibangkitkan mendapatkan kehidupan yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Artinya perjamuan kudus ada hubungannya dengan keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasihi, jika baptisan air dan perjamuan kudus dianggap sakramen karena memenuhi 3 syarat sakramen dan dilakukan oleh gereja-gereja, kenapa pembasuhan kaki tidak dimasukkan sebagai sakramen? Karena memenuhi ketiga kriteria tersebut. Kenapa? Dengan kata lain, pembasuhan kaki setara atau sederajat dengan 2 sakramen yang sudah saya kupas di sini. Kita coba masukkan pembasuhan kaki. Oke. Pembasuhan kaki ada contoh dari Tuhan. Artinya, Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Setelah itu ada perintah di Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan pembasuhan kaki ada hubungannya dengan keselamatan. Karena Tuhan Yesus berkata, jikalau aku tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Itu penting sekali. Nah, mengenai keselamatan, saya akan kupas di bagian bawahnya. Jika diperbandingkan, bukankah pembasuhan kaki itu posisinya sama persis dengan sakramen baptisan air dengan sakramen perjamuan kudus? Karena memenuhi ketiga kriteria tersebut. Kalau begitu, kenapa basuh kaki ini diabaikan oleh para hamba-hamba Tuhan? Kemungkinan kurang memahami doktrin tentang pembasuhan kaki. Nah, dari sini saya bisa menarik sebuah kesimpulan kecil bahwa yang namanya sakramen di dalam Alkitab itu ada 3. Oke, ada 3. Karena yang memenuhi kriteria itu hanya 3 ini.
Kalau Katolik memasukkan pernikahan sebagai sakramen, jelas tidak memenuhi kriteria tersebut. Kenapa? Karena Yesus tidak memberikan contoh menikah. Yesus tidak menikah. Dan pernikahan di dalam perjanjian baru bukan perintah tapi pilihan. Kalau di dalam perjanjian lama memang perintah. Terutama setelah manusia diciptakan. Beranak cuculah dan berkembang biak penuhi bumi. Nah, saat ini Paulus katakan di 1 Korintus pasal yang ke-7, pernikahan itu bukan perintah lagi tapi pilihan, kebebasan. Nah, apakah pernikahan ada hubungan dengan keselamatan? Jelas nggak ada. Berarti pernikahan tidak bisa masukkan sakramen. Makanya kalangan Kristen rata-rata mayoritas tidak setuju pernikahan dimasukkan sebagai sakramen. Berarti kan Katolik dengan Kristen ada beda pemahaman. Makanya pemahaman tentang sakramen itu harus jelas dan tuntas. Yang kedua, ada perintah untuk dilaksanakan. Kenapa kita melakukan basuh kaki? Karena memang ada perintah. Kita analisa perintahnya tersebut. Perintah Tuhan Yesus. Tadi saya sudah ungkapkan ada 3 macam sakramen dan 3-tiganya itu ada perintah. Yang pertama adalah baptisan air. Yang kedua, perjamuan kudus. Dan yang ketiga, pembasuhan kaki. Baptisan air dijalankan dan diakui sebagai sakramen oleh semua denominasi gereja. Demikian pula perjamuan kudus dijalankan dan diakui sebagai sakramen. Tapi persoalannya adalah basuh kaki. Tidak dijalankan. Kenapa tidak dijalankan? Karena tidak diakui sebagai salah satu sakramen di dalam Alkitab. Oke? Yang salah siapa? Saya yakin Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan yang pernah benar-benar sekolah teologi, Anda juga tidak diajarkan di sekolah teologi. Berarti mulanya itu dari sekolah teologi. Jika di sekolah teologi tidak pernah mengajarkan, calon-calon pendeta, mahasiswa-mahasiswa teologi, basuh kaki itu harus dijalankan loh. Anda setelah lulus jadi pendeta, Anda tidak akan lakukan. Karena itulah saya tidak semata-mata akan menyalahkan para pendeta-pendeta, tapi saya akan lebih menyalahkan para dosen-dosen teologi. Karena saya juga dosen teologi, mengajar di beberapa STT, makanya saya akan tegur. Saya akan katakan bahwa para dosen-dosen teologi, hati-hati, pengajaran kita akan menentukan ke depannya. Karena mahasiswa teologi setelah lulus, mereka akan mempraktekkan apa yang mereka dapatkan di sekolah teologi. Jika mereka tidak pernah diajarkan tentang pembasuhan kaki, mereka tidak mungkin akan mengajarkan. Jika sinode-sinode gereja tidak mengakui basuh kaki sebagai sakramen, pendeta-pendeta yang ada di bawah naungannya tidak mungkin melakukan pembasuhan kaki untuk jemaat-jemaatnya. Itu yang menjadi permasalahannya. Karena itu, kemungkinan besar pemahaman tentang pembasuhan kaki itu tidak jelas dan tidak pernah digali secara mendalam, maka tidak dilakukan dan tidak diakui sebagai salah satu sakramen di dalam Alkitab. Padahal yang namanya pembasuhan kaki itu ada perintah yang sangat jelas dari Tuhan Yesus. Kita kan sudah baca di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Nah, saya akan kutip ulang di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 untuk menegaskan basuh kaki ada perintah dari Tuhan. Kita lihat ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perhatikan kata wajib saling membasuh kaki. Kalau ada kata wajib, jelas harus dilakukan. Ya, tidak bisa diabaikan. Yang namanya kewajiban, mana sih ada yang namanya kewajiban yang tidak dijalankan? Di dunia ini kan ada 2, hak dan kewajiban. Ya, ikatan dalam hal apapun, dalam organisasi apapun, dalam perusahaan apapun ada hak dan kewajiban. Hak dari seorang pegawai adalah menerima gaji dan tunjangan atau fasilitas, mendapatkan hak-haknya sebagai seorang karyawan, termasuk misalnya cuti. Okay? Kalau Anda melanggar, pemilik perusahaan bisa dituntut. Lalu kewajibannya apa?
Kewajiban dari seorang karyawan adalah bekerja sesuai dengan tuntutan dari perusahaan tersebut, sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jadi, hak kewajiban selalu terikat antara perusahaan dengan pegawai. Nah, demikian pula pemerintah dengan rakyat, gereja dengan jemaat. Oke, yang namanya kewajiban harus dijalankan. Lalu ayat yang ke-15 lebih tajam lagi. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Banyak pendeta mengatakan, Pak Nathan, pembasuhan kaki kan hanya antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dan tidak dicatatkan di kitab-kitab lain, ayat-ayat lain, nggak ada. Jadi itu hanya berlaku antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Hei Bapak Ibu, Anda salah memahami Alkitab. Jelas sekali saat itu Tuhan Yesus berhadapan dengan murid-muridnya, bukan berhadapan dengan jemaat. Dan saat itu gereja belum ada, jemaat belum ada. Kapan gereja baru mulai ada? Di dalam Matius pasal yang ke-16, Tuhan Yesus pernah berkata, aku di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya Tuhan Yesus memang punya rencana mendirikan jemaat, mendirikan gereja. Tapi belum sampai waktunya. Kapan waktunya? Setelah Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta. Melalui khotbah yang berapi-api, sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. Nah, itu baru gereja terbentuk. Nah, setelah gereja terbentuk, Yesus kan sudah nggak ada di dunia. Dia sudah di sorga. Maka ini tentu Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Tapi ada kalimat yang harus kita cermati di sini. Yesus berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Aku sudah kasih contoh pembasuhan kaki. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya tetap melakukan pembasuhan kaki kepada jemaat-jemaat yang nanti akan dibentuk itu. Artinya, pembasuhan kaki itu ada perintah. Karena itu, gereja awal, setelah Roh Kudus diturunkan 3.000 orang yang dibaptis, dan masih ada catatan bahwa pembasuhan kaki itu masih dijalankan. Mungkin Anda akan berkata, mana ada buktinya Pak Nathan? Coba Anda baca 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-10. Ada pembasuhan kaki masih dilakukan kepada jemaat gereja awal. Nah, kapan hilang dan siapa yang menghilangkan saya tidak tahu. Saya hanya hidupkan kembali apa yang sudah diperintahkan Tuhan tapi sudah diabaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Ajaran utama dari semua agama kepada umatnya adalah ketaatan. Apapun agamamu, selalu menekankan ketaatan, dan ketaatan. Apa yang harus ditaati? Tidak lain kitab suci. Karena kitab suci mereka anggap itu perintah dari Tuhan. Nah, tentu tidak terlepas dari agama Kristen Katolik yang memiliki kitab suci yang kita sebut sebagai Alkitab. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Karena itu kita dituntut. Kita diperintahkan mentaati semua perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Karena itu adalah perintah Tuhan. Demikian pula pembasuhan kaki adalah perintah Tuhan secara langsung. Iblis adalah gambaran dari makhluk yang suka berontak. Dengan kata lain, iblis tidak taat kepada Allah. Tapi apakah iblis tidak percaya Tuhan? Sangat percaya. Karena mereka makhluk roh. Allah itu roh. Mereka tahu Allah itu ada. Mereka sangat percaya pada Tuhan. Tapi iblis tidak taat pada Tuhan. Nah, itu yang menjadi masalah. Mereka percaya. Mereka mengakui Allah itu ada. Maka Yakobus mengatakan, jika engkau percaya Allah itu Allah yang Esa, iblis juga percaya. Mereka gemetaran. Karena itu, jika kita sebagai manusia, sebagai umat Kristen, sebagai pendeta-pendeta, hanya percaya tapi tidak taat, apa bedanya kita sama si setan? Karena itulah, setan tidak taat. Kita lihat ketidaktaatannya. Jadi Allah itu nggak pernah ciptakan setan. Yang Allah ciptakan itu adalah malaikat-malaikat. Tapi sayang ada malaikat yang berontak, malaikat yang tidak taat pada aturan batasan kekuasaan dari Tuhan. Yudas 1 ayat 6.
Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, disinilah malaikat yang tidak taat itu melakukan pemberontakan, melakukan kudeta, ingin menggulingkan tata Allah, sehingga sekelompok besar malaikat itu yang jahat, yang ingin berontak itu berperang melawan malaikat yang masih mau mempertahankan Allah sebagai penguasa sorga. Kedua kelompok malaikat itu sama-sama kuat karena sama-sama makhluk roh. Karena itulah sampai Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan, Tuhan hukum malaikat yang berontak dicampakkanlah ke bumi. Nah, itu dicatatkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nah, setelah dicampakkan ke bumi, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis kemudian berusaha menanamkan sifat berontak, sifat tidak taatnya itu kepada manusia yang baru diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa. Ketika iblis melihat ada peluang, ada perintah dari Tuhan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini ada perintah, ada larangan. Nah, tinggal manusia mau taat apa enggak. Karena itulah iblis melihat ada peluang untuk membuat manusia berontak, untuk membuat manusia melanggar perintah Tuhan. Karena kalau ada perintah, maka ada peluang untuk melanggar perintah. Oke? Iblis memanfaatkan kesempatan tersebut, menanamkan sifat berontak, menanamkan sifat tidak taatnya kepada Adam dan Hawa. Dan hasilnya itu apa? Apakah mereka berhasil? Iblis berhasil? Iblis sangat berhasil. Dan akhirnya nenek moyang kita melanggar perintah Tuhan. Sifat tidak taat dari iblis berusaha ditanamkan dalam gereja kepada hamba-hamba Tuhan dan umat yang mengaku sebagai milik Tuhan. Apa itu? Yaitu pembasuhan kaki. Kan Anda tidak taat. Jelas sekali basuh kaki itu ada perintah dari Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kalau ada perintah, jalankan. Enggak usah nanya kiri kanan, enggak usah terlalu pintar menafsirkan. Saking pintar menafsirkan, akhirnya salah tafsir. Anda tidak menjalankan lagi. Benar enggak? Perintah Tuhan, jalankan saja. Polos-polos sedikitlah kita jadi hamba Tuhan. Jadi umat Kristen. Jangan terlalu pintar, karena terlalu pintar justru dimanfaatkan iblis untuk pelintir ayat Alkitab. Sehingga Anda menjadi salah menjalankan. Kita polos saja. Kalau perintah Tuhan, ya udah kita jalankan. Bapak Ibu yang saya kasihi, memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, kelihatan tuh masalah itu sepele loh. Oke? Masa sih makan buah pohon satu biji saja dibelah dua lagi? Tuhan bisa murka? Ini pemandangan pemahaman Adam dan Hawa. Tentu pemahaman tersebut itu sudah ditanamkan oleh iblis. Tuhan kan berkata, jika pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi iblis berkata apa? Di Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kalau tidak salah ayat yang keempat, iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya dilonggarkan. Masa sih makan buah pengetahuan baik dan jahat sampai Tuhan akan hukum kamu? Enggak lah, coba dulu. Belum tentu. Nah itu dia, sepele, meringankan, meremehkan. Dan demikian pula, masalah pembasuhan kaki. Yang dipermasalahkan Allah itu sebenarnya bukan masalah makan buah pohon tersebut. Karena Tuhan sudah kasih pilihan. Saya yakin di Taman Eden itu ada ratusan jenis buah-buah yang boleh dimakan sepuasnya. Sampai enek. Sampai Anda tidak akan muat lagi perut Anda. Silakan makan, silakan pilih, silakan nikmati. Hanya ada satu yang tidak boleh dimakan, buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Oke? Jadi masalahnya itu bukan karena buah itu mahal atau buah itu langka, bukan itu. Yang Tuhan permasalahkan adalah ketaatan manusia.
Ketaatan manusia. Kalau mereka tidak mau taat, ya sudah, pelanggaran terjadi. Karena apa? Dosa terjadi. Dosa itu apa? Di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, dosa adalah pelanggaran hukum-hukum Allah. Karena itu, di dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka dikatakan berdosa. Tapi di Kejadian pasal 3 tidak ada kata dosa. Anda boleh cari. Cek ayat demi ayat, kata demi kata, huruf demi huruf. Tidak ada 4 huruf D-O-S-A, dosa. Tidak ada. Tapi di Kejadian pasal 3 sudah ada dosa. Kenapa? Karena sudah ada pelanggaran terhadap hukum Allah. Maka Yohanes katakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Karena ketidaktaatan. Iblis berhasil. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikian pula pembasuhan kaki kelihatan tuh sepele. Kelihatan sepele. Maka banyak sekali gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang tidak melakukannya. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa basuh kaki untuk mendapat bagian di dalam Tuhan. Kalau mereka percaya basuh kaki itu mendapat bagian dalam Tuhan, niscaya mereka akan belajar kepada Rasul Petrus yang berkata, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang Allah tuntut dari kita adalah kesetiaan. Dan orang yang setia itu tidak akan menambah maupun mengurangi firman Tuhan. Itu prinsip orang yang setia. Dan firman Tuhan itu memang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ulangan. Ayat pasal 12 ayat 32. Perhatikan kata setia ya. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Perhatikan, haruslah kamu lakukan dengan setia. Nah, kalau orang yang setia, dia tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi firman Tuhan. A ya A, B ya B. Tidak akan lebih dari itu. Oke? Karena itu, kalau Yohanes pasal 13 Tuhan Yesus perintahkan melakukan pembasuhan kaki, lakukan. Jangan dihilangkan. Kalau Anda hilangkan, Anda bukan hamba Tuhan yang setia. Kalau Anda tidak lakukan, Anda bukan jemaat Tuhan yang setia. Karena yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan. Konsekuensi dari sebuah pilihan. Kita lihat kembali Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 tentang perintah Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan kalimat ini, pastilah engkau mati. Itu tegas loh. Nggak ada pilihan, tidak ada kompromi. Kata pasti berarti pasti terjadi. Bukan mudah-mudahan. Oke? Nah, setelah menerima perintah tersebut, saya yakin Adam dan Hawa sudah mengerti. Tapi suatu ketika, Adam dan Hawa sedang jalan di Taman Eden, dan kaki mereka sedang menuju ke pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Pertanyaan saya adalah, Tuhan tahu nggak bahwa kaki Adam dan Hawa sedang melangkah mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat? Tuhan tahu nggak? Nah, saya yakin pasti Anda berkata, tahu dong Pak Nathan. Oke, kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak mencegah? Kan belokkan saja, betul? Karena hukum Tuhan sudah jelas. Pastilah engkau mati. Silakan, pilihan ada di tangan Anda. Lalu ketika mereka sudah sampai ke pohon tersebut, Hawa mulai terlibat aktif dialog dengan si ular. Oke, Hawa mulai dialog dengan si ular. Tuhan tahu nggak? Tahu. Bisa cegah nggak? Bisa. Kenapa Tuhan tidak cegah? Karena hukumnya sudah jelas. Pastilah engkau mati. Nah, setelah itu Hawa mulai terpengaruh. Dia mulai ulurkan tangannya. Mulai memetik buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, setelah itu dibelah dua. Oke? Tuhan tahu nggak? Kenapa Tuhan tidak mencegah? Hukumnya sudah jelas. Betul? Oke. Saya akan tafsirkan sedikit ekstrim. Walaupun ini tafsiran ya.
tafsiran ini sesuai atau tidak Alkitab, coba kita analisa. Masalah begini, Tuhan berkata, jangan kau makan buah itu. Tidak dikatakan jangan kau gigit buah itu. Katakanlah, Adam dapat sebelah, Hawa dapat sebelah. Mereka baru menggigit loh, baru menggigit. Belum telan air buah tersebut. Tuhan tahu nggak? Tahu lah. Bisa cegah nggak? Bisa. Siang bolong Tuhan datangkan petir yang menggelegar. Duar. Pasti Adam dan Hawa lompat dan kaget. Waduh, kita sudah melakukan pelanggaran besar. Cepat-cepat buah yang ada di mulut yang baru mereka gigit sedikit, mereka keluarkan. Cepat-cepat kumur pakai air sungai. Karena di Taman Eden ada 4 buah sungai. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Dan saya yakin sungai-sungai itu airnya jernih. Kumur, keluarkan buah tersebut. Mereka tidak makan, hanya menggigit. Setelah itu, gosok gigi pakai Pepsodent. Maaf Bapak Ibu, saya bukan sponsor. Saya tidak dibayar. Hanya ilustrasi saja. Selesai. Mereka tidak makan buah itu. Di saat kritis pun Tuhan masih bisa cegah. Sudah gigit tinggal truk. Makan, telan, habislah. Tetapi Tuhan tidak mencegah. Kenapa demikian? Hukum Tuhan sudah jelas. Nah, demikian pula dalam pembasuhan kaki. Setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi. Jelas sekali. Di Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai ayat 15. Itu perintah untuk melakukan pembasuhan kaki. Jelas sekali perintah itu. Kecuali kalau Anda punya tafsiran sendiri, saya tidak tahu. Yang saya tafsirkan di sini ada perintah untuk dilakukan. Karena Yesus berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat. Berbuat, jalankan basuh kaki sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maka rasul-rasul tetap melakukan pembasuhan kaki kepada jemaat gereja awal. Karena itu pilihan mau basuh kaki atau tidak basuh kaki itu ada pada diri Anda masing-masing. Hai para dosen teologi, pilihan Anda mau ajarkan basuh kaki atau tidak basuh kaki kepada calon-calon pendeta. Itu pilihan Anda. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Anda akan dituntut Tuhan. Makanya di dalam kitab Yakobus mengatakan, jangan di antara kalian yang mau menjadi guru. Mau jadi pengajar. Kenapa? Karena paling banyak dosanya. Karena Anda tidak mengajarkan, Anda dituntut Tuhan. Anda salah mengajar, Anda menyesatkan. Itu nggak gampang. Makanya saya sebagai seorang pengajar, saya punya talenta mengajar. Saya nggak sembarangan juga. Kalau saya salah mengajar, tentu Tuhan akan menuntut saya. Kalau saya tidak mengajarkan, saya juga akan dituntut Tuhan. Makanya Tuhan taruhkan doktrin pembasuhan kaki. Nathan, you ajarkan. Saya harus ajarkan. Nah, pilihan ada di Bapak Ibu mau terima atau tidak, itu keputusan Bapak Ibu. Pilihan ada di tangan-tangan, ada di tangan para hamba-hamba Tuhan, di tangan para hamba pendeta-pendeta. Mau dia jalankan atau tidak, itu pilihan masing-masing. Tapi ada konsekuensi dari setiap pilihan, sama seperti Adam dan Hawa menghadapi konsekuensi tersebut. Tuhan Yesus bukan hanya menuntut kita beriman kepada Dia. Namun Tuhan Yesus juga menuntut kita harus taat kepada perintah-perintahnya. Kita lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu perhatikan di sini, percaya. Saya yakin Anda semua percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sedang mendengarkan khotbah saya. Anda percaya Yesus adalah Juru Selamat tunggal satu-satunya. Tapi masalahnya adalah Anda taat apa tidak. Kalau hanya percaya saja tidak taat, level Anda itu maaf kata masih level setan. Setan juga percaya kepada Allah. Tapi setan tidak taat kepada Allah. Itu saja. Oke? Karena itu, kalau Anda percaya dan taat, maka yang Anda dapatkan itu adalah kehidupan yang kekal. Tapi kalau Anda tidak percaya, murka Allah ada di atasnya. Jika Anda percaya, tapi tidak taat, Allah akan murka. Ya? Sama seperti Adam dan Hawa.
Allah murka kepada mereka. Karena tidak taat pada perintah Allah, Adam dan Hawa dimurkai dan dikutuk oleh Allah. Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular dikutuk. Tanah yang menumbuhkan pohon pengetahuan baik dan jahat juga mengalami kutukan. Betapa murkanya Allah. Dan kutukan hukuman Allah berlaku sampai hari ini. Sehingga hari ini kita mengenal istilah dosa turunan. Dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa yang dicatatkan di dalam Roma pasal yang ke-5. Ada dosa turunan. Apakah para hamba Tuhan yang tidak taat perintah Tuhan, tidak melakukan pembasuhan kaki, tidak akan dimurkai Tuhan? Coba pikirkan, renungkan para hamba-hamba Tuhan, para dosen-dosen teologi. Anda tidak mengajarkan, tidak melakukan pembasuhan kaki kepada jemaat, padahal itu perintah Tuhan. Apakah Anda tidak dimurkai Allah? Makanya di Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas sekali melakukan kehendak Allah, taat perintah Tuhan. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan menyembuhkan penyakit demi namamu juga? Lalu di ayat yang ke-23 di Matius pasal yang ke-7, pada waktu itulah aku berterus terang. Okay. Pada waktu itu aku berterus terang, itu sudah waktu penghakiman, baru Tuhan berterus terang, you salah, you tidak jalankan pembasuhan kaki. Enyalah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Bukankah Allah murka karena ketidaktaatan kita? Karena itu lakukanlah pembasuhan kaki. Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Sama seperti Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu, apakah pembasuhan kaki bukan perintah Tuhan? Kalau Anda berseru kepada nama Tuhan, pujiannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi tidak taat melakukan perintah Tuhan, bukankah akan terjadi seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23? Mereka yang tidak taat juga bisa lakukan mujizat, menyembuhkan orang, melakukan tanda heran mujizat, bernubuat. Tapi di ayat yang ke-23 di Matius pasal yang ke-7, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyalah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Jangan sampai ayat itu terjadi. Kita belajar pada ketaatan 12 murid Tuhan Yesus dalam hal pembasuhan kaki. Okay? Tentang ketaatan kita belajar kepada mereka. Kita analisa ketaatan dan ketundukan 12 murid ketika Yesus membasuh kaki mereka. Saya bagi menjadi 2 kelompok. 11 murid dan Rasul Petrus. Karena Petrus ini agak unik sedikit. Okay? Kita analisa 11 murid dulu. Ketaatan mereka. Ketika Yesus membasuh kaki 11 murid, apakah di dalam hati mereka tidak akan bertanya, apa ya yang dilakukan oleh guru kita ya? Karena masalahnya adalah, Yesus itu lakukan praktek dulu, bukan teori dulu. Kalau Yesus berikan teori dulu, murid-muridku, besok atau minggu depan, kita akan lakukan pembasuhan kaki. Aku akan basuh kaki kalian ya, tujuannya bla 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 bla. Kalau Yesus jelaskan lebih dulu, mungkin pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran murid akan reda. Tapi Yesus tidak jelaskan. Langsung satu hari ketika ada waktu kosong mereka bersama-sama, Yesus ambil satu baskom, diisi air, lalu mengikat pinggang, pinggangnya diikat dengan sehelai kain, kemudian dibasuh kaki murid satu demi satu, setelah itu dilap kering pakai kain yang terikat pada pinggangnya. Bapak, Ibu, apakah mereka tidak akan bertanya? Mereka pasti bertanya. Tapi nggak ada satupun yang komplain. Dari 11 murid tidak ada satupun yang bertanya, Tuhan,
Kenapa mesti basuh kaki? Untuk apa melakukan pembasuhan kaki? Mereka hanya tunduk saja. Karena mereka percaya apapun yang dilakukan oleh guru mereka, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus kepada mereka, pasti punya tujuan. Sama seperti jangan engkau bertanya, Tuhan kenapa engkau mati di kayu salib? Nggak usah ditanyakan, dia mati untuk menebus dosamu. Dia melakukan sesuatu untukmu. Seumur hidup, dari lahir sampai mati, Yesus mempersembahkan dirinya untuk manusia, untuk Anda dan untuk saya. Demikian pula waktu basuh kaki pasti punya tujuannya. Mereka hanya percaya dan taat saja. Itu 11 murid. Nah, Petrus agak berbeda. Awalnya Rasul Petrus juga sempat menolak pembasuhan kaki. Lihat kembali Yohanes pasal 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Perhatikan tanda tanya di ujungnya. Kayaknya Petrus itu mendapat giliran terakhir. Kayaknya ya kalau kita baca di sini. Waktu teman-temannya dibasuh kaki, dia perhatikan saja. Tapi sambil berpikir, kayaknya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu terbalik deh. Mestinya kami yang membasuh kaki Tuhan. Karena kami yang melayani Tuhan. Kami membasuh kaki guru kami. Ini terbalik. Ini guru saya. Tuhan saya. Masa guru dan Tuhan saya membasuh kaki saya? Maka ketika dapat giliran Petrus ingin menolak basuh kaki. Tuhan, nggak salah ya engkau mau basuh kakiku. Aku ini siapa? Aku ini orang berdosa. Aku ini tidak layak menerima basuh kaki dari engkau. Oke? Namun setelah Petrus mengerti tujuan dan khasiat basuh kaki, dia meminta lebih dari itu. Apa kata Petrus? Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kenapa Petrus bisa meminta demikian? Karena di ayat yang ke-8 Tuhan Yesus sudah berkata, Petrus, kalau aku tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bahagian dalam aku. Petrus ketakutan dan meminta lebih dari itu. Karena itu, pembasuhan kaki bukan hanya perintah dan berlaku khusus untuk murid-murid Tuhan Yesus. Pembasuhan kaki tetap berlaku kepada jemaat gereja awal. Karena Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada murid-muridnya di ayat yang ke-15. Aku sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan. Supaya engkau juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Karena itu jemaat gereja awal tetap berbasuh kaki. Memang ada catatan Pak Nathan? Ada. Lihat 1 Timotius 5 ayat yang ke-10. Oke? 1 Timotius 5 ayat yang ke-10. Pembasuhan kaki masih dipraktekkan di gereja awal. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Membasuh kaki saudara-saudara seiman. Bukan membasuh kaki keluargamu. Saudara seiman itu jemaat. Jadi gereja awal, jemaat gereja awal masih melakukan praktek pembasuhan kaki. Karena perintah Tuhan. Nah, hari ini hilang. Yang hilangkan siapa? Jangan Anda tanya. Saya hanya setelah gali Alkitab. Saya menemukan dan Tuhan menuntun saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Anda mau taat atau tidak taat, itu keputusan ada di tangan Anda. Banyak hamba Tuhan tidak mau taat, maka dicarilah pembenaran-pembenaran berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Jadi harus bedakan, harus bedakan antara kebenaran dan pembenaran. Kelihatannya kalimatnya hampir sama, tapi beda sekali. Kebenaran adalah firman Tuhan atau perintah Tuhan yang harus ditaati manusia. Walaupun perintah itu kelihatan sulit dan tidak masuk akal. Masa sih basuh kaki aja bisa mendapat bahagian dalam Tuhan? Nggak masuk akal deh. Betul? Tapi kalau itu perintah, lakukan. Itu kebenaran. Sedangkan pembenaran adalah usaha manusia. Usaha para pendeta-pendeta menolak firman Tuhan dengan mencari pembelaan diri melalui ayat-ayat Alkitab. Saya yakin
para pendeta tidak melakukan pembasuhan kaki, mereka juga ada dasar penggunaan ayat Alkitab untuk membela diri. Karena itu pembasuhan kaki adalah salah satu contoh pembenaran yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Dengan cara berlindung di balik ayat-ayat Alkitab. Oh, Pak Nathan menjalankan bla 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 bla. Pokoknya banyak sekali argumentasinya. Karena itu, antara kebenaran dan pembenaran itu harus jelas. Pembenaran diri melonolok basuh kaki. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak melakukan pembasuhan kaki, mereka berkata, Pak Nathan, basuh kaki kan itu tradisi bangsa Yahudi. Saya tahu, dari perjanjian lama tradisi itu sudah ada. Abraham ketika menyambut 3 orang tamu yang datang ke rumah dia juga membasuh kaki ketiga tamu tersebut. Yesus ketika mengubah air menjadi anggur, di rumah pesta di Kana tersebut memang ada 6 tempayan yang isinya itu air semua untuk pembasuhan kaki. Tapi Yesus ubah air pembasuhan kaki menjadi anggur. Saya tahu. Tapi Yesus yang perintahkan dari tradisi bangsa Yahudi ubah menjadi doktrin. Yang kedua, basuh kaki hanya berlaku antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tidak ada bukti Alkitab setelah itu. Perhatikan kembali Yohanes pasal 13 ayat 15. Aku telah memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan lihat kembali. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-10. Basuh kaki masih tetap dijalankan. Pak Nathan, basuh kaki kan pengajaran saling melayani, rendah hati, mengampuni, saling mengasihi. Oke, saya sudah katakan basuh kaki ini sangat panjang lebar penjelasannya. Ternyata basuh kaki ada 2 macam di Alkitab. Bagian pengajaran dan bagian sakramen. Nah, bagian pengajaran, saya setuju di poin yang 4. Pengajaran saling melayani, merendah hati, mengampuni, saling mengasihi. Dan ada satu bagian menjaga kesucian. Oke, itu bagian pengajaran. Tapi bagian sakramen jangan diabaikan. Dilakukan hamba Tuhan. Nah, Yesus berkata, kalau aku tidak basuh kaki kamu tidak dapat bagian dalam aku. Itu bagian sakramen. Itu bukan bagian pengajaran. Oke. Padahal basuh kaki itu jelas sekali diperintahkan Tuhan Yesus untuk dilakukan. Jelas sekali diperintahkan. Kita analisa lebih tajam ayat ini. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu. Guru dan Tuhan itu selalu mengajarkan 2 hal, teori dan praktek. Diajarkan teori, kenapa basuh kaki harus dijalankan, nah setelah itu dia akan praktekkan. Sama juga saya. Sebelum membasuh kaki jemaat-jemaat saya akan ajarkan dulu kenapa harus basuh kaki. Setelah itu saya basuh kaki mereka. Kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kata wajib itu artinya harus dilakukan. Perintah. Lalu yang sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Artinya sudah ada contoh loh. Kalau sudah ada contoh dan sudah ada perintah saja Anda tidak mau lakukan. Bagaimana kalau tidak ada contoh dan tidak ada perintah? Sama seperti baptisan. Yesus berikan contoh di baptis. Contoh baptisan Tuhan itu apa? Dibaptis dengan cara diselam. Tetap aja muncul baptisan perci. Diselam di mana? Di sungai Yordan, artinya di sumber air. Tetap saja banyak melakukan baptisan. Bukan di sumber air. Sudah ada contoh masih tidak melakukan. Kemudian supaya kamu juga berbuat. Ini adalah perintah harus dilaksanakan. Oke? Perintah harus dilaksanakan. Sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Persis seperti contoh Tuhan. Berarti ini bagian sakramen. Oke? Basuh kaki benar-benar harus dijalankan. Bukan simbolis, bukan pengajaran. Tapi harus dipraktekkan. Kemudian, semua gereja terjebak 2 pandangan yang berbeda. Tidak harus dilakukan dan tetap harus dilakukan. Nah, dari 2 kelompok ini kita akan coba lihat mayoritas dan minoritas. Mayoritas 95% gereja-gereja pendeta-pendeta tidak melakukan pembasuhan kaki. Nah, sisa 5% yang mungkin masih melakukan pembasuhan kaki. Dan saya termasuk yang 5% itu. Saya tahu ada sinode-sinode tertentu yang masih melakukan pembasuhan kaki. Masih ada. Karena itu, gereja Anda termasuk yang mana? Termasuk mayoritas atau termasuk minoritas? Coba Anda renungkan.
Karena apa? Jangan bangga Anda ada di posisi mayoritas. Jangan bangga. Dan yang minoritas yang 5%, jangan berkecil hati karena yang selamat itu ada di posisi minoritas. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 13 ayat 23, ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ketika Yesus ditanya apakah yang selamat masuk surga itu banyak orang, Yesus tidak menjawab ya maupun tidak. Tapi Yesus berkata di Matius 22:14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Anda mau masuk yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit itu orang-orang pilihan yang taat pada firman Tuhan, yang menjalankan perintah Tuhan. Dan yang sedikit ini yang akan diselamatkan. Anda tahu nggak? Oke, karena itu, lihat gambar ini, sangat bagus. Banyak orang yang salah jalan tetapi mereka tenang saja. Karena banyak yang sama-sama salah. Jadi, amanlah kita sama-sama salah. Oke. Beranilah untuk menjadi benar walaupun Anda hanya seorang diri. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan dua jalan ini. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Itu diungkapkan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dan ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Anda pilih yang mana? Jalan yang lebar. Masa basuh kaki harus dijalankan sih? Terlalu terikat. Jadi sekarang tuh orang nggak suka terikat. Maunya blong, maunya tidak ada doktrin-doktrin. Yang suka itu gereja itu khotbah tentang motivasi yang lucu-lucu dan sebagainya. Itu jalan yang luas dan lebar. Banyak ramai. Karena itu jangan bangga jika gerejamu ramai. Dan jangan berkecil hati jika gerejamu sedikit kalau taat pada firman Tuhan. Oke, sedikit orang yang selamat. Karena itu, perhatikan di sini hanya seorang diri. Mungkin dari sekian puluh juta pendeta, saya termasuk yang seorang diri. Coba mempromosikan basuh kaki harus dijalankan. Basuh kaki harus dijalankan. Basuh kaki itu perintah Tuhan. Basuh kaki itu mengandung kebenaran untuk mendapat bagian dalam Tuhan. Ada janji tentang keselamatan. Saya promosikan. Saya sampaikan lewat YouTube. Tapi apa artinya segenggam garam di lautan? Apa artinya? Tidak ada arti. Tapi setidaknya Anda yang sedang menonton video saya ini, bagikanlah kepada orang lain. Kalau itu menurut Anda adalah sebuah kebenaran. Bagikan. Supaya segenggam garam ini akan berdampak kepada banyak orang. Supaya banyak orang yang akhirnya memperoleh anugerah keselamatan. Karena itu jangan menyangka ajaran kita sudah benar. Karena banyak ajaran yang sama seperti Anda atau mayoritas. Makanya Amsal 14 ayat 12 mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Anda jangan menyangka kami tidak basuh kaki aman-aman saja sudah benar. Belum tentu. Pada waktu itulah aku berterus terang, kata Tuhan Yesus, terlambat. Yang terakhir. Oke, ini yang terakhir. Basuh kaki ada hubungannya dengan keselamatan. Kenapa kita harus lakukan basuh kaki? Karena ada hubungannya dengan keselamatan. Kunci untuk memperoleh keselamatan itu adalah ketaatan. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada seorang pemuda kaya ingin masuk ke sorga. Karena di dunia dia sudah dapatkan semuanya. Kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia ingin bisa masuk sorga juga. Dia datang kepada Yesus. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus jawab ayat 17. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus katakan, engkau ingin masuk surga, dapat hidup yang kekal, turuti segala perintah Allah. Perhatikan kata segala, artinya semua. Apakah basuh kaki bukan perintah Tuhan? Renungkan.
Kalau basuh kaki itu perintah Tuhan, lakukanlah untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak mau lakukan, ya sudah. Karena itulah tadi saya sudah bukakan Yohanes pasal 3 ayat 36, bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya meminta kita percaya kepada Dia, tapi taat kepada Dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka lihat kembali, percaya kepada Yesus dan taati perintah-perintahnya. Maka yang akan engkau dapatkan adalah beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya, taat, hidup kekal. Saya selalu tanamkan dua hal ini. Percaya, taati firman Tuhan, engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi sederhana sekali, betul? Nah, pembasuhan kaki ada hubungannya dengan keselamatan. Kita baca ulang dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus di bawah ini. Lihat kembali Yohanes 13 ayat yang ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Petrus ingin menolak basuh kaki dari Tuhan. Oke, menolak pembasuhan kaki dari Tuhan karena Petrus merasa tidak layak. Dia sebagai orang kecil, sebagai orang berdosa, tidak layak. Mengapa Petrus menolak basuh kaki? Karena Petrus terlalu menggunakan logika. Ini kan Tuhanku, ini kan guruku. Masa Tuhan dan guruku membasuh kakiku? Terbalik kali. Mestinya kami murid-murid yang membasuh kaki Tuhan kami. Itu yang benar. Logika dia yang main. Sama juga pendeta-pendeta yang tidak membasuh kaki. Saya yakin logika yang main. Masa sih? Basuh kaki hanya simbolis dan macam-macam lah. Lalu ayat 7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Artinya, Yesus tuh maunya setelah membasuh kaki, baru dia jelaskan kenapa dia melakukan basuh kaki. Tapi rupanya Yesus kasih praktek dulu. Makanya murid-murid kebingungan. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Artinya, Tuhan berharap suatu saat Petrus akan mengerti kenapa dia basuh kaki. Artinya, Yesus pasti akan jelaskan suatu saat kenapa aku basuh kaki kalian. Karena kan masih ada waktu bersama dengan mereka kan. Tapi Petrus tidak sabaran. Maka Petrus berkata lagi, Tuhan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nangkap nggak kalimat ini? Petrus masih berusaha menolak basuh kaki. Maksud kalimat itu begini. Ya sudah. Kali ini aku dibasuh kaki, aku oke. Karena apa? Kan aneh sendiri, 11 temanku sudah dibasuh kaki, tinggal aku. Kalau aku tidak dibasuh, kan aku aneh sendiri. Oke, kali ini aku dibasuh. Tapi lain kali kalau ada basuh kaki, aku mohon izin tidak ikut karena aku tidak layak. Jadi anggapan Petrus, basuh kaki itu harus dilakukan berulang. Jadi sebenarnya basuh kaki itu cukup satu kali seumur hidup, sama seperti baptisan, nggak usah diulang-ulang. Nah, ketika Petrus menolak ayat kalimat selanjutnya, jikalau aku tidak membasuh kaki engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jelas sekali tujuan utama pembasuhan kaki itu ada di sini, mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Dan bagian dari Tuhan ini akan kita dapatkan, kita akan perjuangkan. Karena itu, hamba-hamba Tuhan, kalau Anda tidak membasuh kaki jemaat Tuhan, maka Anda sudah membuat jemaat tidak mendapat bagian dalam Tuhan. Jemaat-jemaat orang Kristen dimanapun Anda berada, kalau Anda belum menerima pembasuhan kaki, Anda tidak akan mendapat bagian dalam Tuhan. Karena itu, mintalah pada pendetamu masing-masing, saya ingin dibasuh kaki. Kalau mereka tidak mau membasuh kaki atau mereka tidak berani membasuh kaki karena terjebak pada sinode gereja mereka tidak melakukan pembasuhan kaki, datang kepada saya. Saya yang akan basuh kaki Anda semua. Demi mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat-sangat penting. Mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Begitu Petrus mendengar penjelasan Tuhan Yesus, tujuan basuh kaki adalah mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Petrus takut sekali lalu dia berkata, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Tadinya berusaha menolak basuh kaki, sekarang minta lebih dari itu. Bukan hanya kaki, tapi juga tangan dan kepala. Kenapa demikian? Karena Petrus mengerti tujuan basuh kaki mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus.
Jadi kalau orang mengerti tujuan manfaat basuh kaki, dia akan lakukan. Kalau nggak mengerti, ya sudah. Oke? Karena itu, lakukanlah pembasuhan kaki. Kita lihat lebih tajam, mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Bagian apa sih yang akan kita dapatkan dari pembasuhan kaki? Coba kita analisa lebih tajam. Yesus berkata, kalau aku tidak basuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Bagian dalam hal apa? Oke, kita analisa ya. Bagian dalam hal apa? Bagian panggilan sorgawi. Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Perhatikan bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Perhatikan. Lalu ayat 1. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam yang kita akui, yaitu Yesus. Perhatikan, beroleh bagian dalam Kristus. Bagian di dalam Kristus itu apa? Bagian panggilan sorgawi. Karena itu jangan main-main. Mendapat bagian dalam Yesus melalui pembasuhan kaki itu ada kaitan dengan sorgawi, ada kaitan dengan keselamatan. Mendapat bagian dalam keselamatan. Karena tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan kita. Kemudian bagian yang lain adalah bagian kekal dalam kerajaan Allah. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagian kekal yang Tuhan janjikan. Penting sekali. Oke? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, saya sudah jelaskan. Kita lihat bagian-bagian akhir. Ternyata basuh kaki itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pengajaran dan bagian sakramen. Nah, bagian pengajaran ada 5 pengajaran penting yang disampaikan lewat pembasuhan kaki. Pengajaran saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, rendah hati, dan menjaga kesucian. Itu 5 pengajaran dari pembasuhan kaki. Oke. Kemudian ada bagian sakramen. Nah, yang mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus itu adalah bagian sakramen. Bukan bagian pengajaran. Karena apa? Yesus kan berkata, kita lebih tajam deh, mendapat bagian dalam Tuhan itu. Yang mendapat bagian dalam Tuhan itu bagian pengajaran atau bagian sakramen. Yang mendapat bagian dalam Tuhan itu adalah bagian sakramen. Atau lebih tajamnya, yang mendapat bagian dalam Tuhan itu yang membasuh atau yang dibasuh. Yang membasuh atau yang dibasuh. Itu harus kita lihat dengan jelas. Ternyata yang mendapat bagian dalam Tuhan itu adalah yang dibasuh atau yang bukan yang membasuh. Karena itu yang mendapat bagian dalam Tuhan itu bagian sakramen. Artinya, pendeta membasuh kaki jemaat, yang mendapat bagian dalam Tuhan adalah jemaat. Karena Yesus berkata, Petrus, kalau aku tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Oke? Nah, orang yang kakinya dibasuh, belum tentu bisa melayani, belum tentu bisa mengasihi, mengampuni, rendah hati, dan belum tentu bisa menjaga kesucian. Tapi karena kakinya dibasuh, dia mendapat bagian dalam Tuhan. Jadi jelas sekali ya. Karena itu, yang mendapat bagian dalam Tuhan adalah yang kakinya dibasuh. Karena itu, jemaat dimanapun Anda berada, kalau kakimu belum dibasuh oleh hamba-hamba Tuhan, engkau tidak akan mendapat bagian dalam Tuhan. Peran seorang pendeta itu sangat penting. Karena jika Anda tidak memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat Tuhan akan binasa. Karena apa? Anda tidak memberikan pengajaran yang sesuai Alkitab. Oke? Karena itu yang saya lakukan saat ini adalah Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Orang buta tuntun orang buta. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Kita mengikuti pendeta yang salah. Akhirnya pendeta buta. Kita juga buta. Dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan satu pengajaran yang penting tentang pembasuhan kaki. Walaupun pengajaran intisari pembasuhan kaki cukup panjang,
tapi kami mendapatkan halnya sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan. Semoga siapapun yang mendengarkan pengajaran ini, mereka membagikannya kepada orang lain, menyebarkannya lagi, dan setelah mereka mengerti dan mereka melakukan, terutama para hamba-hamba Tuhan, para dosen-dosen teologi. Terima kasih Tuhan atas pengajaran hari ini. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, materi pembasuhan kaki ini cukup panjang, ada 6 sesi. Nah, ini adalah sesi kesimpulan atau sesi intisari. Karena itu bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari secara lengkap tentang pembasuhan kaki, bisa masuk ke link YouTube kami, yaitu Suara Kebenaran GCC. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan pengajaran-pengajaran yang menarik, dan silakan kunjungi link YouTube Suara Kebenaran GCC. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mempelajari satu bagian di dalam firman-Mu, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Dan di dalam pengajaran firman ini kami dituntut untuk melakukan pembasuhan kaki. Dan pembasuhan kaki tujuannya ada di dalam ayat yang ke-8. Engkau sendiri yang berkata, Petrus, kalau aku tidak membasuh kaki engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Itulah yang kami pegang, itulah yang kami imani. Sehingga hari ini kami membasuh kaki beberapa saudara-saudari kami yang dibaptis pada tanggal 26 Juni yang lalu. Supaya melalui pembasuhan kaki, mereka mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Engkau pimpin Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau pakai Ibu Mincu untuk melakukan pembasuhan kaki. Kami lakukan mewakili Engkau. Karena itu kami akan lakukan pembasuhan kaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya.
surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, hari ini telah kami lakukan salah satu sakramen yang Engkau perintahkan di dalam firman-Mu, yaitu pembasuhan kaki. Kiranya saudara-saudari kami yang sudah dibasuh kaki hari ini mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Mereka menjadi ahli waris kerajaan surga. Kaki mereka Tuhan tuntun berjalan ke langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip kehidupan di dalam firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya mereka yang sudah dibasuh kaki hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.